Saya mulai dari bagian yang ketiga ya, karena bagian ketiga yang paling saya ingat. Bukan ya. Karena biar bundanya jangan ragu. Ini untuk kita semua, karena ini yang sering yang menjadi permasalahan wanita. Maaf ya, kadang ketika bapak minta jatah, mama-mama bilang, bapak, di sini dikit bahasa Kedang apa? Bapak, cuaca lagi hei abis. Itu tidak boleh mama-mama, mohon maaf, tidak boleh. Itu kita dilaknat sama malaikat dan seluruh istrinya. Astagfirullahaladzim ya, tidak boleh. Tadi Bapak Imam sudah kasih warning itu. Mama-mama tolong hargai suaminya. Kenapa? Karena Rasulullah bilang, kalau di dunia ini ada makhluk yang saya suruh untuk bersujud, maka saya ingin para istri bersujud kepada suaminya. Kalau saya mulai sering kemana-mana, kalau suami saya panggil, kadang kita hompang dan lain sebagainya, dia bilang, Ustazah, ini panggilan surga ini. Astagfirullahaladzim. Jadi berangkat. Ya, dalam keadaan apa? Lapang maupun sempit. Jadi beribadah itu dalam keadaan lapang dan sempit harus. Gitu. Kenapa? Maaf, kalau seandainya ada yang bilang, ibu ini berarti syariat atau laki-laki itu memaksakan. Tidak ya, tidak boleh kita bilang begitu. Kenapa? Karena memang kebaikan itu harus dipaksa. Lama-lama jadi terbiasa dan akhirnya kita menikmati. Terkait dengan yang ditanyakan tadi, itu warning dari saya ya. Tidak boleh, sekali lagi ya, tidak boleh karena cuacanya dingin di pedalaman, akhirnya para istri di pedalaman mereka sepakat bahwa tidak boleh melayani suami. Tidak boleh. Itu kita dilaknat sama Allah dan Rasulnya dan para malaikat. Tidak boleh. Lalu alasannya air panas tidak bisa masak karena kayu kena hujan dan lain sebagainya. Tidak ada alasan. Maaf bapak-bapak, juga saya sampaikan ke istri-istrinya, bapak kepala desa, bapak imam, sampaikan ke istri-istrinya, bapak pengurus masjid, sampaikan ke istrinya, jangan membelakangi bapak-bapak ketika tidur. Kalau mau membelakangi karena capek atau alun melen, punggung sakit, bener ya? Jangan sampai salah. Karena punggung sakit atau pinggang sakit atau apapun itu, minta izin. Ayah, saya punya sini sakit, saya tidak bisa tidur sebelah kiri karena sakit. Jadi saya izin ya. Kenapa? Karena ketika kita membelakangi beliau, para suami kita, membelakangi suami kita, dan dia merasa tersinggung atau dia tidak ridho, maaf ya, dia mungkin pingin lihat wajah kita. Lalu karena kita membelakangi dia, tanpa kita sadari, sesungguhnya kata, ini bahasanya Rasulullah ya, bukan bahasa Ibu Rahma. Itu kita bisa dilaknat sama malaikat. Bahkan dikatakan itu tingkatan yang paling sederhana. Cara istri menghormati suami yang paling sederhana adalah tidak boleh membelakangi suami ketika kita tidur bersama dengannya. Ya, bahkan Nabi mencontohkan kalau ada orang panggil ya, hei, itu kita balik semua badan begini. Nah, seluruh tubuh. Ini suami panggil, kuat. Nggak boleh. Tidak boleh mama-mama. Jadi bapak kalau ada istrinya begitu bilang, mama mau dapat surga tidak? Namanya mau dapat surga tidak? Mari lihat saya dulu. Padahal suaminya mulai kita punya senyum padahal. Insya Allah itu surga, dan para bidadari yang ada di langit dia cemburu kepada kita. Itu poin pentingnya. Kalau kita tahu itu, kita berbuat baik kepada suami, kita menghormatinya, kita menyayanginya, kita melayaninya. Sesungguhnya para bidadari di langit dia cemburu dengan kita. Dan malaikat bilang, ya Allah, berkahi keluarga ini, berkahi keluarga ini. Seperti keluarganya Ali Imran, yang bukan dari kalangan Nabi, tapi Allah menyebutkan namanya dalam Al-Quran. Ini keren ini. Ya. Bagaimana nanti ada sentilan jawaban juga. Bagaimana ketika Ali Imran dia panggil anaknya, ya Bunaya, kita tidak panggil anak. Anak punya nama Usman, bagus-bagus, kita panggil dia Carlos, bahaya. Siapa yang doa? Sesungguhnya yang meyahudikan, menasara dan memajusikan anak kita adalah kita sendiri. Ini bahasa Al-Quran, Quran Surat Luqman ayat 1 dan seterusnya, bukan membaca sendiri. Supaya bisa baca. Jangan sampai disebutkan tapi nanti upel lagi.
Nah, pertanyaan yang kita masuk ke pertanyaan. Tadi Mama bilang, Ibu, bagaimana karena dingin, akhirnya karena tadi malam beribadah atau karena terlalu dingin, akhirnya saya pakai air panas atau saya masak air panas. Ini kalau di dalam Quran surat Al-Maidah lalu ada hadisnya, itu ada jenis air satu, jenis air al-mustakmal, air yang tidak boleh dipakai untuk bersuci. Air yang apa? Air yang dipanaskan, musyamas, air yang dipanaskan atau dipanaskan dengan api atau dari sinar matahari, atau air yang dijemur. Gitu. Oh, kita jemur dulu. Sudah tidak emi lagi. Maka solusi ya, karena saya juga mengalami itu, kita sesama perempuan pasti pernah mengalami. Karena dulu saya juga tinggalnya di Soe itu dingin, bangun pagi itu kayak apa, kayak kabut gitu. Nah, tetap harus mandi wajib kayak gitu. Maka yang harus dilakukan, ini tips ya, lakukan mandi syariatnya dulu. Mandi yang syariatnya dulu. Apa mandi syariatnya? Kalau mandi setelah berhubungan atau beribadah suami istri, Aisyah radhiyallahu anhu itu rambutnya panjang. Dia pernah bertanya kepada Rasulullah, dia tidak melepaskan ikatan rambutnya. Jadi dia cukup memasukkan air tanpa melepaskan ikatan rambutnya. Kayak gitu. Karena mandi wajib yang pertama masuk kamar mandi, cebok, ya kan? Masuk kamar mandi kaki kiri, jangan kaki kanan. Cebok, habis cebok cuci tangan, habis cuci tangan berwudu. Ingat, ada wudu, ada berwudu ya, kayak tadi Mama tanya, Ibu kalau saya setelah berwudu saya pegang di dadah itu, maaf ya, dadah kita, ini kalau kita yang pegang sendiri nggak apa-apa. Nggak apa-apa, maaf, kecuali dubul dan kubul yang di depan dan di belakang. Maka ketika kita sudah berwudu, sebaiknya adab berwudu tidak boleh buka semua dulu, gitu, untuk menghormati dari adabnya wudu. Wudu itu kan sebaiknya menghadap kiblat. Jadi kalau memang posisi kamar mandinya bisa menghadap kiblat, maaf ada kloset di situ, kita bisa agak sedikit, agak miring sedikit. Atau wudu menghadap kloset, jangan, tidak boleh. Harus balik badan dari kloset. Kalau bisa menghadap kiblat, karena ada yang wudu di kamar mandi. Ya. Ibu, saya baca doanya bagaimana? Dalam hati, tidak boleh. Kan niat itu kan tidak perlu diucapkan, cukup dalam hati. Untuk menguatkan niat baru dilafazkan. Nawaitul wudu'a itu lafaz. Itu lafaz untuk menguatkan niat. Gitu. Bukan bagian dari doa, tapi nawaitul wudu'a, saya berniat wudu karena Allah Ta'ala. Itu menguatkan niat. Jadi ketika mama bilang sebentar saya mau wudu, itu sudah jatuh pahalanya, itu sudah jatuh niatnya. Karena hadis arba'in pertama itu tentang inna amalu bin niat, segala perbuatan tergantung niatnya. Itu ada juga kalau di usul fikih, al umuru bimaqasidah, segala perbuatan tergantung apa yang dia niatkan. Jadi itu saran saya, Mama, lakukan yang wajibnya dulu. Nanti keramas, cuci rambut, mau sikat-sikat apapun itu boleh pakai air panas. Tapi yang fardunya, mandi janabah yang fardunya, maaf, cebok boleh pakai air panas, nggak apa-apa. Ya. Cebok boleh pakai air panas, tapi wudu tidak boleh. Apapun yang terjadi, pakai air dingin. Airnya mau beku sekalipun tetap pakai air dingin. Kenapa? Insya Allah Allah berikan keberkahan dengan apa? Dengan kepayahan kita tadi, kesempitan kita dalam beribadah kepada Allah. Allah tambah tuh, Allah tambah pahala. Kenapa? Karena kita mau berusaha. Ya, Allah bilang sudah saya kasih gampang. La'allakum tashkurun. Kita bersyukur diberi Allah udara yang dingin. Kami yang di pesisir sana mengeluh panas. Kami kurang bersyukur, naudzubillah min dzalik. Nah di sini mengeluh dingin. Nah, bahaya. Satu mengeluh dingin, mengeluh panas, tiba-tiba Allah cabut itu panas dan dingin. Nah, bahaya. Jadi seperti itu. Wudu tidak boleh pakai air yang dipanaskan atau air yang dijemur dari matahari, tidak boleh. Gitu. Karena ada zat dari air itu, kalau bahasa orang pinternya tuh Mama, kadar pH dalam air itu sudah berubah masa jenisnya, kayak gitu, berubah warnanya, berubah bentuknya, berubah semuanya kalau dipanaskan atau kena matahari, dan itu tidak baik, kayak gitu. Maka disuruh air yang suci, mensucikan adalah salah satunya air yang tidak boleh yang tadi. Maka setelah cebok boleh pakai air panas, wudu tidak boleh. Ketika wudu Mama tidak boleh dalam keadaan membuka aurat full, kayak gitu.
Ibu berarti masih pakai kerudung, nggak boleh copot kerudungnya karena di kamar mandi tempat tertutup, tidak ada yang pilo-pilo kita. Ya, palingan pilo-pilo kita itu bapak kita ya. Dia penasaran, Deowati, kayak gitu. Ini penting. Setelah itu, setelah wudhu mama, setelah wudhu memasukkan air ke kulit kepala, bukan mencuci rambut atau membasah rambut, tidak. Memasukkan air ke kulit kepala. Kenapa? Karena tempat tumbuhnya rambut itu kulit kepala. Ya. Bukan angkat air, oh ini ibu bilang, ini kayaknya mandi junub itu siram. Tidak. Memasukkan air ke kulit kepala. Jadi pastikan kulit kepala kita basah sempurna. Dari mana batas tumbuhnya rambut sampai akhir dari batas tumbuhnya rambut kita raba. Memasukkan air. Berapa kali? Udah kalau sudah basah. Lalu sempurnakan 3 dan lain sebagainya. Yang penting ganjil. Setelah itu apa? Meratakan air dari sebelah kiri, kanan duluan. Kanan mama, itu borak mama, maaf. Sudah mau habis waktunya. Oh iya. Maaf Ustazah, waktu sudah selesai. Oh, sudah selesai, kita pulang. Maaf ya, ini bisa sampai maghrib ini ya. Kayaknya seru ya kalau kita bahas tentang ini. Menyiram air di mana? Ini berlaku untuk bapak-bapak juga, jadi bukan hanya mama-mama. Jadi mandi wajib ini juga berlaku untuk bapak-bapak. Kenapa? Karena di Quran surat Al-Maidah itu juga ada untuk orang-orang beriman. Jadi di situ dia tidak kasih tahu bapak atau mama. Dia kasih tahu umat atau orang yang beriman. Memasukkan air ke kulit kepala. Ibu, saya punya rambut di sini sudah tidak apa? Tidak apa-apa, batas tumbuhnya rambut. Dulu dia pernah tumbuh, jadi diraba juga, disiram juga. Ya, jangan disiram yang hanya rambut tumbuh, tidak. Kan kategori kepala ini kulit kepala. Setelah itu bagian tubuh sebelah kanan itu siram bila perlu dirasa sudah basah atau belum. Di lipatan-lipatannya itu diperhatikan juga. Jangan sampai siram tapi maaf sambil cepit ketiaknya begini, karena takut nanti mungkin ketiaknya kenapa begitu, tidak boleh. Seluruh tubuh bagian kanan disiram duluan. Setelah itu baru sebelah kiri. Setelah itu baru meratakan air dari kepala sampai kaki diratakan. Gitu. Dan itu sudah selesai, itu mandi wajib itu sebenarnya. Segampang itu. Sesimpel itu mama-mama. Ya. Dan ketika proses itu, maaf kayak tadi mama bilang, kalau ketika proses itu tiba-tiba nanti setelah mandi biasa kita cuci rambut, gosok-gosok di bagian lain, terus pegang di bagian depan, pegang di bagian belakang, memang batal wudunya. Kayak gitu, batal wudunya. Tapi ketika selesai mandi wajib kita mau sholat, maka wudu ulang. Kayak gitu. Ada yang bilang, ibu setelah mandi wajib saya cuci kaki. Maaf, saya belum dapat pernyataan yang menguatkan itu. Saya belum dapat, karena ada yang bilang begitu. Ibu setelah itu cuci kaki ya. Kalau memang kakinya masih kotor ya harus cuci kaki. Tapi kalau nanti mau waktu sholat, wudu lagi. Tapi kalau belum waktu sholat, saya mau wudu lagi atau tidak Ustazah? Terserah mama. Kalau menurut mama tadi, mama ketika mandi wajib wudu, lalu dalam proses syariat yang tadi masukkan ke kulit kepala, kanan, kiri, seluruh tubuh, ternyata dalam proses itu ada menyentuh muka belakang, maka wajib wudunya. Dan itu mengulangi lagi. Kenapa? Karena kita sudah batal wudu, maka batal juga syarat yang mau kita lakukan di mandi wajib. Seperti itu. Kurang lebih demikian mama cantik ya. Kalau wudu terus maaf kentut atau raba depan belakang tetap membatal.